Hai, ini video presentasi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Ahmad Ibi, ada Anissa Kumaira, ada Nur Hikmah, ada Muhammad Aldori Azmi, dan yang terakhir ada Tresya Olga Gunawan. Untuk presentasi kali ini, tolong simak baik-baik ya. Terima kasih. Video kali ini, kita akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Jadi, yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional dan bela negara, yang pertama itu adalah wajah ketahanan nasional Indonesia. Dan yang kedua yaitu dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Adapun ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya. Serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, warga, wilayah, regional, dan nasional. Nah, apa sih alasan dari kita perlu dari ketahanan nasional dan bela negara ini? Jadi yang pertama itu ada inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha diri warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non fisik yaitu atau non militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah teman-teman, ada lagi nih fungsi dari bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Bela negara non fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Nah, salah satunya yaitu diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kajian historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Berikut penjelasannya. 2. Kajian historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan juga bela negara. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. A. Sumber historis ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Kemudian B. Sumber sosiologis ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Kemudian C. Sumber politik dan ketahanan nasional. Dewasa ini sangat mempengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan yang berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI Republik Indonesia. Penjelasan selanjutnya ada dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, di antaranya 1. Ancaman komunisme tahun 1965. 2. Krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. 1. Pajak untuk mendukung ketahanan ekonomi melalui APBN yang mandiri. 2. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional, membayar pajak sebagai bagian dari bela negara secara non-fisik atau Inpres nomor 7 tahun 2018. Referensi Inpres nomor 7 tahun 2018 tentang bela negara, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang bela negara.
Terakhir, mengenai esensi dan argensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan argensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan argensi ketahanan nasional dan bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut, negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya. Alasan lainnya adalah tak kerap ancaman yang datang justru menyasar setiap individu dari sebuah bangsa, bukan negara secara umum. Bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Terakhir, membayar pajak dan restribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional, diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Nah, alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, yaitu inti ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Nah, kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Fungsi dari bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Oke.